Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pembahasan mata kuliah ekowisata bahari. Di minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang ekowisata, maka pada kesempatan hari ini kita akan membahas secara spesifik tentang pariwisata bahari. Nah, apa yang menjadi latar belakang pariwisata bahari ini menjadi sangat penting, terutama untuk di Indonesia. Ada beberapa aspek yang menjadi pertimbangan. Yang pertama dari sisi permintaan. Kenapa pariwisata bahari ini semakin berkembang? Karena adanya peningkatan jumlah pelaku pariwisata. Jadi para wisatawan itu jumlahnya bertambah. Nah, selain dari wisatawan lokal, ada juga dari wisatawan mancanegara. Dan jumlahnya juga semakin berkembang. Di sisi lain, peningkatan itu terjadi karena adanya perluasan pasar. Pasar yang semula menyasar para wisatawan yang memiliki kelebihan penghasilan, maka dalam prosesnya para pelaku wisata ini sudah tidak lagi yang hanya memiliki kelebihan penghasilan, tapi hampir semua orang, karena pariwisata sudah menjadi kebutuhan. Nah, selain dari faktor permintaan, juga ditandai dengan adanya perubahan lokasi wisata. Dalam hal ini adalah adanya munculnya destinasi-destinasi wisata baru. Banyak objek-objek yang tadinya belum dikembangkan menjadi objek pariwisata, nah, mulai perlahan dikembangkan menjadi objek destinasi baru. Kemudian munculnya produk-produk baru. Kalau pariwisata sebelumnya hanya mengejar 3 visi, Sen, kemudian Sunrise dan Sea, atau yang dikenal dengan S3, maka ada produk-produk baru, misalnya atraksi-atraksi baru, snorkeling, berenang, menyelam, dan sebagainya. Nah, dari kedua sisi ini, maka terjadilah adanya pertumbuhan kegiatan pariwisata. Nah, pertumbuhan ini tidak terjadi di seluruh wilayah. Maka pertumbuhan pariwisata ini masih menjadi sebuah tantangan. Kenapa menjadi tantangan? Karena sebarannya tidak merata. Belum semua wilayah yang memiliki potensi pariwisata itu perkembangan pariwisatanya cukup baik. Kemudian pertumbuhan itu juga belum ditunjang adanya kualitas. Lebih kepada kuantitas, jumlah pengunjung dan sebagainya. Nah, kenapa ini terjadi? Yang pertama, adanya kapasitas sumber daya manusia yang masih terbatas. Para pelaku pengelola wisata ini kemampuan sumber daya manusianya terbatas. Kemudian yang kedua, masih adanya tumpang tindih antar sektor. Jadi kegiatan pariwisata ini masih menjadi pekerjaan rumah dari sektor-sektor tertentu. Di satu sisi pariwisata ini menjadi domainnya Kementerian Pariwisata. Tapi di dalam pelaksanaannya, sektor pariwisata bahari ini juga melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, tetapi kedua sektor ini belum terintegrasi, belum berpadu secara baik. Nah, dua masalah ini itu akan bisa menjadi faktor yang cukup signifikan dalam menunjang pertumbuhan pariwisata jika ada perencanaan yang baik. Bagaimana mengelola pariwisata itu secara baik dari dua aspek sumber daya manusia dan dari aspek kebijakannya. Nah, untuk bisa mendapatkan perencanaan yang baik, maka harus ditunjang oleh
kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan pariwisata. Selama ini pembangun pariwisata karena masih didominasi oleh 3S tadi atau S3 tadi, maka kebutuhan untuk para wisatawan juga terbatas. Nah, dengan adanya produk-produk baru, maka dibutuhkan kemampuan-kemampuan yang juga harus beradaptasi dengan produk tersebut. Nah, pekerjaan pariwisata ini pekerjaan yang sangat sensitif terhadap adanya perubahan yang terjadi. Sebagai contoh misalnya kasus sekarang ini dengan adanya pandemi COVID-19, maka pekerjaan di sektor pariwisata ini adalah salah satu yang terdampak. Bagaimana pariwisata ini sekarang mulai melemah dengan adanya kasus pandemi COVID-19. Nah, kegiatan pariwisata bahari itu di mana bisa dilakukan? Ada 2 lokasi utama. Yang pertama adalah pada bentang laut. Jadi kita wisata basisnya adalah di lautnya. Apa yang bisa dilakukan di laut? Ya, berenang, memancing, mendayung sampan, kemudian berlayar, menyelam, kemudian selancar, dan lain sebagainya. Jadi basisnya adalah di laut. Kemudian di daratnya, nah wisata bahari juga termasuk bagian yang ada di darat, terutama di pantai. Ada olahraga susur pantai, voli pantai, sepeda pantai, dan lain sebagainya. Jadi ada 2 lokasi utama yang bisa dijadikan sebagai destinasi wisata di laut. Nah, kembali ke definisi ekowisata. Di minggu lalu sudah kita bahas, tapi kita mengulang lagi apa sih prinsip utama ekowisata? Yang pertama adalah lingkungan. Jadi, wisata yang berbasis pada lingkungan alam, termasuk di dalamnya adalah budaya yang belum tercemar atau terganggu. Jadi, baik alam ataupun budayanya belum tercemar. Kemudian masyarakat. Ekowisata itu harus memberikan manfaat, baik secara ekologi, sosial, dan ekonomi, secara langsung kepada masyarakat. Secara ekologi apa contohnya? Masyarakat bisa mendapatkan lingkungan yang sehat, tidak rusak, tidak tercemar, dan sebagainya. Kemudian sosial, tidak ada pengaruh buruk dari kegiatan pariwisata. Dan secara ekonomi, masyarakat bisa mendapatkan income baru atau tambahan penghasilan baru. Yang ketiga, ada unsur pendidikan dan pengalaman dalam kegiatan wisata. Jadi ada peningkatan pengetahuan tentang alam, tentang budaya, dan adanya pengalaman-pengalaman baru. Sebagai contoh misalnya, orang yang belum pernah mengenal karang bisa melihat, bisa mengamati, kemudian bisa berpartisipasi dalam proses rehabilitasi terumbu karang. Yang keempat, wisata itu harus berkelanjutan. Berkelanjutan itu secara ekologi, secara sosial, ataupun secara ekonomi dalam jangka waktu yang pendek maupun sampai dengan jangka waktu yang panjang. Kemudian yang kelima, harus ada manajemen yang baik. Harus ada pengelolaan supaya bisa berkelanjutan. Kalau wisata tidak dikelola dengan baik, maka tidak terjadi keberlanjutan di dalam pengelolaan pariwisata tersebut. Nah, yang paling penting dari kegiatan ekowisata ini adalah pelibatan masyarakat. Jadi masyarakat harus dilibatkan dalam pengelolaan wisata. Masyarakat tidak boleh jadi penonton, masyarakat tidak boleh jadi objek, tapi harus berpartisipasi aktif dalam pengelolaan kegiatan pariwisata. Nah, dalam pelibatan masyarakat itu dimulai dari proses perencanaan,
proses pengelolaan, pengambilan keputusan, dan sebagainya. Nah, untuk dapat melibatkan masyarakat, maka perlu dilakukan adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang ada di masyarakat. Nah, dalam hal ini terjadi proses pemberdayaan masyarakat. Nah, bagaimana proses atau perlibatan masyarakat di dalam kegiatan pariwisata? Yang pertama adalah dengan prinsip co-ownership. Masyarakat secara bersama-sama itu memiliki hak untuk mengelola dan memanfaatkan daerahnya dalam kegiatan pariwisata. Jadi masyarakat juga harus memiliki hak-hak yang sama dalam pengelolaan pariwisata. Kemudian prinsip kedua adalah cooperation atau co-management. Pengelola itu harus melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaannya. Nah, siapa sih masyarakat itu? Bisa masyarakat yang ada di daerah tersebut, kemudian organisasi, lembaga swadaya masyarakat, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah prinsip co-responsibility. Jadi selain mengelola masyarakat harus secara aktif bertanggung jawab terhadap pengelolaan kawasan pariwisata tersebut. Jadi jika ada terjadi gangguan terhadap pariwisata, apakah terhadap ekologinya, sosialnya, ataupun ekonominya, maka masyarakat juga harus ikut bertanggung jawab. Bagaimana memulihkan atau mengelola daerah pariwisata tersebut. Nah, prinsip-prinsip ini menjadi dasar bagaimana masyarakat itu dilibatkan. Kembali ke yang sebelumnya, prinsip ekowisata, bahwa kelima unsur ini itu harus ada dalam pengelolaan wisata. Jika salah satu saja tidak ada atau tidak terpenuhi, maka pariwisata yang dikembangkan belum bisa disebut sebagai ekowisata. Dan dari kelima prinsip utama ini, yang paling penting adalah keterlibatan masyarakat. Jadi walaupun ada berbasis lingkungan, berbasis ekologi, tapi kalau masyarakat tidak dilibatkan, belum menjadi konsep ekowisata. Nah, bagaimana kita melakukan pengembangan wisata bahari ini menjadi ekowisata bahari? Yang pertama adalah pengembangan kawasan pariwisata. Nah, pengembangan yang bagaimana yang bisa mensupport kegiatan ekowisata adalah pengembangan yang ramah lingkungan. Jadi tidak ada pencemaran, tidak ada perusakan lingkungan, pemborosan sumber daya alam, dan sebagainya. Contoh misalnya, kita ingin mengembangkan wahana baru. Jangan sampai pengembangan wahana ini malah merusak atau mencemari lingkungan. Tidak terjadi penebangan mangrove, perusakan karang, dan lain sebagainya. Atau misalnya ingin membangun hotel baru di kawasan pariwisata. Bagaimana pengelolaan limbahnya supaya tidak mencemari atau merusak kawasan wisata. Contoh kasus yang sebelumnya terjadi di Lampung, misalnya di Tegalmas. Di situ untuk pengembangan pariwisata, ternyata mereka melakukan reklamasi. Dan dengan kegiatan itu pernah di situ disegel oleh KPK. Nah, pada prinsipnya, apakah kegiatan reklamasi tersebut bisa dilakukan di daerah pariwisata?
Kalau dia kemudian mengakibatkan adanya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, maka kegiatan tersebut tentu saja tidak bisa diperkenankan. Walaupun tujuannya adalah pengembangan pariwisata. Kemudian contoh lain misalnya di Pulau Pahawang, itu banyak sekali sekarang villa-villa yang ada di atas lautnya. Nah, harus kita analisis apakah penambahan fasilitas itu merusak lingkungan atau tidak. Kalau itu merusak lingkungan, maka pengembangan pariwisata ini dia tidak berorientasi lingkungan, justru akan merusak lingkungan. Nah, perhatian terhadap dampak lingkungan ini menjadi faktor yang sangat penting. Supaya apa? Terjadi keberlanjutan pariwisata, baik secara ekologi, sosial, maupun secara ekonomi. Kalau di awal saja memberikan dampak sosial dan ekonomi yang bagus, tapi lama-kelamaan merusak lingkungan, tentu ya pengembangannya itu tidak baik. Nah, bagaimana kita bisa mengembangkan pariwisata ini supaya bisa berwawasan lingkungan? Maka yang paling penting adalah analisis data dan potensi. Di daerah tersebut ada potensi apa? Sumber daya alam apa yang ada? Bagaimana dia reaksinya terhadap perubahan lingkungan? Kalau dia rentan rusak dan sebagainya, maka arah pengambilan kebijakan untuk pengembangan pariwisata harus dilakukan secara berhati-hati. Kemudian yang keempat, kembali lagi ke masalah masyarakat yang ada di pesisir. Bagaimana perannya? Apakah masyarakat dilibatkan atau hanya sebagai penonton saja? Jadi walaupun daerah tersebut dikembangkan menjadi daerah wisata yang maju, fasilitasnya lengkap, tapi kalau peran masyarakatnya dipinggirkan, maka proses pengembangan pariwisata ini juga tidak akan bertahan lama. Pasti akan suatu saat terjadi di situ konflik kepentingan. Dan yang kelima adalah pengembangan prasarana dan sarana dan prasarana. Jalan misalnya. Bagaimana Teluk Kiluan itu bisa terkenal kalau jalan akses ke sananya belum dibangun secara baik? Dulu orang yang berkunjung ke sana masih sangat sedikit. Tapi dengan adanya pengembangan sarana prasarana, maka jumlah pengunjungnya semakin besar. Nah, secara nasional ada daerah yang namanya ada KSPN. KSPN ini adalah kawasan strategis pembangunan nasional. Dari aspek pariwisata, maka dari kawasan strategis ini ada 4 hal yang harus diperhatikan. Destinasinya, bagaimana pemasarannya, bagaimana industri pariwisatanya, dan bagaimana kelembagaannya. Dari destinasi, ada daya tarik wisata, bagaimana kondisi alamnya, bagaimana kondisi budayanya, bagaimana objek wisata yang bukan alam, buatan manusia, tapi bisa menjadi objek pariwisata. Yang kedua, aksesibilitas pariwisata. Ada tidak jalan ke sana? Mudah tidak? Biayanya mahal atau murah, dan sebagainya. Prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata. Prasarana umum ini bisa meliputi jalan dan sebagainya. Fasilitas umum ini mungkin kamar mandi, tempat bilas. Kemudian fasilitas pariwisata, di pariwisata ada apa?
Kalau mau menyelam ada perahunya tidak, ada alat selamnya tidak, dan sebagainya. Lagi-lagi keempat, bagaimana keterlibatan masyarakat. Nah, untuk pengembangannya, kalau 4 ini sudah ada, bagaimana investasi di bidang pariwisata. Aspek kedua adalah pemasaran. Siapa pasar yang dituju? Turis mancanegara, turis lokal, atau sebagainya. Bagaimana pencitraan pariwisata? Kalau daerah pariwisata masih banyak begal dan sebagainya, tentu juga jelek untuk pemasaran. Bagaimana promosi? Saat ini banyak promosi gratis dengan adanya para penggiat media sosial, baik YouTuber, Instagram, dan sebagainya. Kemudian kemitraan. Aspek ketiga adalah industri pendukungnya. Hotel, restoran, komunikasi, dan sebagainya. Ada objek wisata yang justru menghilangkan faktor ini, atau dengan ketiadaan faktor ini justru akan menjadi menarik. Ada objek wisata yang para wisatawannya itu tidak mencari lokal, tidak mencari hotel, maksudnya. Tidak mencari restoran mewah, tidak mencari sinyal. Kalau Anda kehilangan sinyal di sini, udah rasanya seperti setengah mati. Tapi ada wisatawan yang justru menghindari supaya tidak terakses ke dunia luar, dan lain sebagainya. Kemudian, apakah industri itu bertanggung jawab terhadap lingkungan? Daya saingnya seperti apa? Adakah kemitraan usaha dengan masyarakat? Kalau ada, berarti dia memiliki kredibilitas dalam bisnis. Sehingga perbankan bisa menyalurkan kredit untuk membangun pariwisata. Dan yang terakhir adalah kelembagaan. Siapa yang mengelola? Swasta, masyarakat. Bagaimana kualitas sumber dayanya? Bagaimana untuk strategi pengembangan yang akan dikembangkan atau yang dilakukan oleh kelembagaan yang mengelola pariwisata. Nah, keempat aspek inilah yang menjadi perhatian utama dalam pengembangan pariwisata. Nah, di wisata bahari apa saja yang bisa dilakukan? Tadi disebutkan bahwa domainnya itu bisa di daratan, bisa juga di laut. Jenis atraksinya bisa macam-macam. Wisata rekreasi, wisata olahraga, wisata budaya, wisata belanja, wisata makan, wisata pendidikan, dan sebagainya. Kemudian di lautnya ada wisata rekreasi, wisata olahraga, wisata budaya. Ini contoh-contoh jenis atraksi yang bisa dilakukan. Baik itu di daratan, atau di pantainya, atau di daerah pesisir, dan di lautnya. Artinya di airnya. Nah, kenapa pengelolaan dan pengembangan itu penting? Dalam daerah wisata, itu akan mengalami siklus. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan supaya bisa menjaga siklus ini. Jadi dalam proses pengembangan daerah wisata, ada namanya siklus. Yang pertama adalah involvement. Ini adalah tahap awal suatu daerah menjadi destinasi wisata. Jumlah pengunjungnya sedikit. Belum begitu terkenal, sehingga belum bisa menjadi daerah wisata yang berkembang dengan baik. Kemudian dengan adanya pengunjung-pengunjung ini, maka terjadi proses promosi secara tidak langsung. Ataupun mungkin dilakukan promosi secara langsung dengan media iklan dan sebagainya.
Nah, dari situ kemungkinan jumlah pengunjungnya bertambah di lokasi tersebut. Nah, proses penambahan jumlah ini disebut sebagai fase development. Nah, seiring dengan perjalanan waktu, maka daerah destinasi wisata ini lama-kelamaan jumlah pengunjungnya itu akan tidak terlalu lagi terjadi penambahan yang signifikan. Di sini adalah fase konsolidasi dan fase stagnasi. Nah, di sini adalah titik kritisnya dalam pengembangan daerah wisata. Apakah dia akan turun? Apakah dia akan tetap begitu saja? Atau dia akan bertambah lagi jumlah pengunjungnya? Nah, di sini adalah titik kritis untuk manajemennya seperti apa. Kalau salah dalam pengelolaan, maka yang terjadi adalah daerah ini menjadi sepi, jumlah pengunjungnya berkurang. Atau paling jeleknya kalau dia jumlah pengunjungnya tetap akan sama, tapi secara perlahan dia akan menurun. Nah, kalau pengelolaannya bagus, perencanaannya bagus, maka dia akan mengalami rejuvenasi. Daerah itu akan bangkit lagi menjadi daerah wisata baru. Dengan jumlah pengunjung yang akan bertambah. Kalau di Lampung, mungkin Anda kenal namanya wisata Pulau Pasir atau Pasir Putih. Di awal dulu, itu belum terkenal Pulau Pasir dan Pasir Putih itu. Kemudian dia terkenal, jumlah pengunjungnya bertambah secara signifikan. Nah, tapi akhir-akhir ini, dia mengalami penurunan. Banyak faktor penyebabnya, tapi salah satunya adalah dari segi pengelolaan. Mungkin dia tidak melakukan perubahan pada jenis atraksi wisatanya, kemudian kondisi alamnya juga sudah mulai rusak dan sebagainya, maka dia akan mengalami penurunan. Jumlah pengunjungnya semakin sedikit, dan seterusnya. Kalau Anda amati, mungkin Anda bisa melihat yang kondisi seperti ini baik di Lampung maupun di luar Lampung. Pada tahap awal dia sangat ramai, tapi lama-kelamaan dia pengunjungnya menurun. Nah, apakah ini akan terjadi untuk daerah-daerah wisata baru seperti Kiluan misalnya, Pahawang, dan sebagainya? Kalau Kiluan misalnya dia pengelolaannya tidak bagus, lama-kelamaan lumba-lumbanya akan hilang. Kalau lumba-lumbanya hilang, dia tidak menarik lagi. Pengunjung berkurang, maka terjadi penurunan, deklinasi. Sehingga pentingnya tahapan pengelolaan dan pengembangan ini menjadi faktor kunci apakah daerah itu akan mengalami rejuvenasi atau deklinasi. Nah, bagaimana kita melakukan perencanaan pariwisata? Ada alur yang harus dilalui. Untuk apa kita melakukan perencanaan wilayah pariwisata? Apa yang perlu dilestarikan? Apa yang perlu dikembangkan? Apa yang perlu dimanfaatkan? Ini harus terjawab. Kemudian, apakah perencanaan itu bisa mewadahi beberapa kepentingan? Jenisnya apa? Skalanya berapa? Kemudian karakternya bagaimana? Nah, di mana kita melakukan perencanaan itu adalah ruangnya. Di lautnya, di daratnya, seberapa besar ruang yang dimiliki. Lokasinya bagaimana? Jauh dari tempat awalnya atau dekat? Karakternya bagaimana? Sensitif terhadap perubahan atau tidak? Kemudian infrastruktur. Apa yang diperlukan untuk bisa mengembangkan pariwisata? Di mana dia harus dibuat? Jenisnya apa?
jalan, jembatan, kapal, atau sebagainya. Nah, kalau semua ini sudah terjawab, maka terakhir adalah manajemen. Bagaimana pengelolaannya? Pemerintah, swasta, masyarakat, atau ketiganya bersinergi. Untuk mengelola dan mengembangkan, dari mana biayanya? Bagaimana biaya itu bisa dimanfaatkan supaya tidak terjadi penyimpangan? Mekanisme kontrolnya seperti apa? Nah, ini yang harus diperhatikan ketika akan membuat perencanaan apakah daerah tersebut, suatu daerah itu akan dikembangkan menjadi daerah pariwisata, apakah pariwisata baru atau pengembangan dari pariwisata yang sudah ada. Nah, bagaimana kita membuat perencanaan tadi? Kalau tadi adalah tahapan-tahapannya, bagaimana prosesnya? Yang pertama kita lihat zonanya. Apakah zona tersebut memang diperuntukkan untuk pariwisata atau tidak? Kalau daerah tersebut itu zonanya adalah zona industri, tentu tidak akan sesuai kalau dikembangkan dalam kegiatan pariwisata. Nah, zonanya bagaimana pola penggunaan lahannya? Apakah untuk perumahan, apakah untuk pertanian, dan sebagainya. Kemudian karakternya, bentuk bentang lahannya seperti apa? Landaikah, terjalkah, pegunungankah, dan sebagainya. Nah, kalau kita tahu karakternya, kita bisa menentukan struktur dari sarana pendukungnya seperti apa. Kalau keempat ini sudah kita ketahui, kita tinggal menyusun strategi rencana prioritasnya apa. Apakah jalan dulu yang harus dibangun atau objeknya dulu yang harus dibangun. Ini adalah cara atau pola pikir yang harus dipergunakan dalam perencanaan pengembangan wilayah pariwisata. Nah, dari pola pengembangan pariwisata tadi, ada yang namanya ruang wilayah pariwisata. Ruang pariwisata itu sifatnya adalah daerah yang akan menjadi destinasi atau daerah tujuan wisata. Polanya dia secara hierarkis, berdasarkan luas, akses, kemudian unsur pembentuknya, sehingga ruang ini bisa dibagi menjadi beberapa bagian. Ruang wilayah atau region misalnya, ruang wilayahnya adalah Lampung. Kemudian ruang destinasinya mana? Pesawaran misalnya. Kemudian lokasi atau tempat pariwisatanya di mana? Puhawang misalnya. Jadi ini hierarki wilayah, ruang destinasi atau dan lokasinya. Kemudian region atau wilayah ini merupakan skala pembagi dari nasional. Jadi misalnya kita nasional Indonesia, maka ada region barat, ada region tengah, misalnya ada region timur. Dan region itu tidak hanya satu provinsi, bisa beberapa provinsi yang bisa menjadi satu kesatuan ruang. Misalnya Lampung dengan Banten gitu, itu satu kesatuan. Objeknya bisa sama atau bisa menjadi salah satu daerah provinsi tersebut. Tapi pendukungnya bisa dua provinsi. Nah, region ini bagaimana membentuknya? Ada satu atau lebih destinasi pariwisata.
Kita ambil contoh misalnya antara Lampung dan Provinsi Banten. Lampung ada Ciluan, ada Krakatau, Banten punya Ujung Kulon, Anyer, dan sebagainya. Itu bisa menjadi satu daerah region. Bisa menjadi satu paket perjalanan. Gerbangnya bagaimana? Dari mana masuknya? Krakatau bisa dari Lampung, Ujung Kulon bisa juga dari Lampung, atau sebaliknya. Krakatau bisa dari Banten, Ciluan bisa juga dari Banten. Tinggal bagaimana aksesnya? Adakah perahu atau kapal yang tersedia? Bagaimana prasarana pendukungnya? Hotel baik di Lampung ataupun di Banten, apakah sudah mensupport untuk pembentukan region ini? Nah, setelah region, ada namanya satuan wilayah atau region pariwisata. Ini bisa melingkupi satu atau beberapa kota besar. Tapi ini tidak terbatas oleh wilayah administrasi. Sebagai contoh, misalnya Puhawang, itu dikembangkan aksesnya tidak hanya dari Kabupaten Pesawaran, bisa juga dari Lampung Selatan, bisa juga dari Bandar Lampung. Jadi dia bisa dari Lampung Selatan, bisa dari Bandar Lampung, atau dari Pesawaran itu sendiri. Nah, dari region ini ada yang disebut sebagai gerbang primer. Umumnya diwakili oleh kota utama atau kota besar. Jadi misalnya kalau kita mau Puhawang, maka gerbang primernya mungkin Bandar Lampung. Gerbang sekundernya baru Kabupaten Pesawaran. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Bagaimana pola pembentukan wisata yang berdasarkan region atau wilayah? Yang merah merupakan akses masuknya. Kalau gambarannya tadi, ini dari Banten, ini dari Lampung, maka ini adalah Banten dan Lampung itu dalam satu region. Kemudian di dalam region ini ada beberapa objek wisata yang mungkin ini menjadi objeknya miliknya Provinsi Lampung, ini objek Provinsi Banten, dan sebagainya. Tapi ini bisa diakses sekaligus. Kalau kita basis pengembangannya adalah secara region. Nah, yang kedua, basis pengembangan adalah satuan ruang zona destinasi. Kalau secara nasional, dia bisa lebih dari satu wilayah provinsi. Jadi bisa beberapa provinsi. Sebagai contoh, misalnya Bali, Nusa Tenggara, Jawa Timur, itu masih bisa menjadi ruang satu satuan ruang. Kemudian destinasinya itu bisa lebih dari satu objek. Kemudian dalam satu ruang itu ada objek yang masih ada dalam suatu klaster. Jadi misalnya di satu klaster ada beberapa objek. Nah, klaster ini bisa terdiri dari beberapa provinsi. Kita ambil contoh misalnya pola pengembangan secara satu satuan ruang. Jadi ada misalnya nih dari Bali, kemudian Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Di sini kan di Bali itu ada klaster-klasternya. Nusa Tenggara Barat misalnya ada klasternya, di Nusa Tenggara Timur ada klasternya. Tetapi ketiganya ini bisa dijadikan satu paket pariwisata.
Nah, kalau kondisi seperti ini, maka kita bisa mengembangkan pariwisata berdasarkan sistem pusat dalam satu satuan ruang wilayah. Di Lampung seperti apa misalnya? Kita tahu ada Pulau Pahawang, kemudian ada Pagar Jaya misalnya. Kemudian ada Kiluan. Nah, itu bisa menjadi satu koridor, satu satuan ruang wilayah. Ada paket misalnya Puhawang, Pagar Jaya, Tanjung Putus, kemudian ke Kiluan. Dalam satu paket perjalanan wisata. Nah, ini bisa menjadi satu satuan ruang. Kalau wilayah tadi, bisa Lampung Selatan, Bandar Lampung, bisa Pesawaran. Oke, selanjutnya skema satuan ruang zonasi. Nah, ini lebih kecil lagi dari satuan ruang. Jadi kita hanya terpaku pada satu wilayah lokasi. Misalnya Pulau Pahawang. Apa yang bisa kita nikmati dalam satu pulau tersebut? Dari mana akses masuknya dan sebagainya, di dalamnya apa yang bisa kita lakukan. Ini contohnya, yang kuning-kuning ini adalah misalnya objek atau atraksi pariwisata. Jadi yang kita kembangkan hanya di satu daerah tujuan wisata saja. Kemudian satuan tapak atau lokasi. Jadi basisnya ini lebih kecil lagi. Ini lebih kepada wilayah tertentu. Jadi kalau misalnya di Puhawang di sini mangrove, ya mangrove saja yang menjadi objek pengembangannya di sini. Tidak memperhatikan daerah lain. Jadi lebih kecil lagi, hanya berorientasi pada satu objek saja. Jadi di satu objek situ misalnya hanya ada mangrove, ya mangrove saja yang bisa kita kembangkan. Bagaimana kita bisa menciptakan atraksi-atraksi baru pengembangan mangrove ini. Ini kalau satuan pengembangannya adalah satuan tapak atau lokasi. Jadi pemilihan pengembangan pariwisata itu tergantung di mana kita berada. Kalau kita misalnya orang nasional, mungkin pilihannya adalah satuan ruang, wilayah, atau region. Tapi kalau kita misalnya ada di provinsi atau di kabupaten, mungkin yang kita kembangkan adalah koridor basisnya. Kemudian kalau kita berada di kabupaten, kita mungkin bisa saja fokus pada satuan tapak. Jadi kalau kita kelompokkan tadi, ini yang paling kecil yang disebut sebagai nukleus. Ini adalah tapaknya, lokasinya di mana. Kemudian tapak ini berkembang menjadi yang lebih besar lagi. Dan yang paling besar adalah pengembangan secara nasional. Nah, apa yang menjadi pertimbangan dalam perencanaan destinasi wisata? Yang pertama adalah posisi geografis. Mudah tidak dijangkau. Kemudian unsur destinasi. Apa sih yang menjadi objek unggulan pariwisata? Kalau misalnya tidak ada kekhasan, mungkin daya tariknya akan kurang. Nah, penjelasannya, unsur geografis ini adalah bagaimana kita mudah mengaksesnya. Atau lebih simpelnya, apakah dengan waktu perjalanan yang ditempuh, apa yang kita peroleh itu sepadan.
Misalnya untuk perjalanan saja butuh waktu 2 hari 2 malam perjalanan berkuda, kan? Belum lagi perjalanan pakai kaki. Tapi setelah sampai di lokasi cuman hanya melihat batu saja. Sesuai tidak seperti itu? Atau jauh-jauh kita ke Raja Ampat, biayanya mahal, di sana cuma foto doang. Sesuai tidak? Nah, kalau kita hubungkan dengan konsep pengembangan tadi, maka secara geografis mana yang akan menjadi gerbang masuknya? Bagaimana wisatawan itu berjalan mengelilingi daerah wisata, kita harus atur masuknya dari mana, keluarnya juga dari mana. Ataukah objek itu dalam satu klaster atau satu koridor dan lain sebagainya. Nah, kita lihat di sini misalnya. Ada daerah yang bisa dijangkau dengan misalnya kendaraan mobil. Ada daerah yang harus dijangkau dengan pesawat atau dengan kapal. Mana yang akan kita kembangkan? Tentu yang bisa diakses dengan mudah. Apakah dengan kapal dan pesawat ini juga tidak layak? Cuma layak saja. Tapi harus dilihat potensinya apa. Kalau jauh-jauh seperti tadi, perjalanannya ternyata di situ tidak mendapat apa-apa, mungkin tidak layak dikembangkan. Nah, berdasarkan ruang-ruang tadi, maka ada model pengembangan yang berbeda-beda. Ada pengembangan yang hanya berbasis pada satu tujuan saja, single destination. Ini biasanya kalau objeknya itu ada berada di daerah yang sangat terpencil atau jauh. Yang kedua adalah pola pengembangan en route. Jadi sebelum ke tujuan utama, kita bisa menikmati paket-paket yang lain dalam perjalanan menuju ke lokasi yang utama. Kemudian pola base camp. Nah, pola base camp ini kalau lokasinya itu tidak jauh dari lokasi utama. Kemudian regional tour. Ini adalah daerah yang bisa dikunjungi kalau kita berada di suatu wilayah. Misalnya kita di Lampung. Regional tournya di mana saja. Kalau mau lihat gajah ke Waikambas, kalau mau lihat pantai ada di Teluk Lampung, dan lain sebagainya. Kemudian ada pola trip chaining. Ini pola wisata yang sistemnya tour. Jadi kalau Anda misalnya di SMA pernah studi tour, ini yang disebut sebagai pola trip chaining. Di dalam satu perjalanan itu bisa melingkupi beberapa destinasi. Nah, gambarannya seperti apa? Misalnya, kita asalnya ada di daerah sini. Kalau kita hanya menuju ke satu lokasi saja, itu disebut sebagai single destination. Kalau dalam perjalanan menuju lokasi utama, kita bisa mampir di beberapa lokasi, ini namanya en route. Sebagai contoh di Bali, kalau kita mau ke misalnya Pantai Kuta, kita bisa mengunjungi daerah-daerah lain sebelum sampai ke Pantai Kuta.
Kemudian base camp. Ini misalnya nih, tujuan utamanya adalah kekiluan melihat lumba-lumba. Kita bisa melihat hiu, kemudian bisa melihat objek yang lain misalnya, yang masih ada dalam satu wilayah. Kemudian yang keempat adalah region tour. Jadi kita berkunjung, di situ tidak ada objek utama, tapi ada beberapa objek yang menjadi satu bagian. Nah, region tour ini ada di dalam satu kawasan wilayah. Apa bedanya dengan trip chaining? Ini hampir sama, tapi bedanya di sini, misalnya, kita pergi dan berangkatnya itu dari satu area atau akses yang sama kalau untuk regional tour. Kalau trip chaining, itu kita berangkat dan pulangnya itu bisa berbeda. Sebagai contoh misalnya, kalau trip chaining, kita mau ke Jogja, kemudian ke Bandung, dan sebagainya. Berangkat lewat pantai utara, dari Semarang, kemudian ke Jogja, pulang lewat jalur selatan di Bandung, kemudian sampai lagi ke lokasi awal. Nah, ini pola pengembangan berdasarkan konfigurasi wilayah atau spasial. Nah, pola pengembangan spasial itu tergantung dari destinasi wisatanya tadi. Dia bisa berbentuk dalam satu klaster atau gabungan dari beberapa klaster, atau merupakan daerah sirkulasi di antara klaster, atau dia bukan daerah atau objek atraksi wisata, tapi memiliki potensi pengembangan pariwisata. Nah, zonanya itu dibagi menjadi 3. Ada nukleus, ada inviolate belt, ada zona of closure. Tadi di awal sudah kita lihat di sini. Ada nukleus, ada inviolate, ada zone of closure. Apa masing-masing zona ini? Nukleus itu hanya mempresentasikan satuan ruang yang paling kecil. Kemudian inviolate belt ini adalah daerah di sekitar daerah destinasi utama. Kemudian zona of closure ini daerah keluar, ini hanya untuk kepentingan aksesibilitas, jalan dan sebagainya. Nah, bagaimana hubungannya antara zona nukleus, inviolate maupun zona enclosure tadi? Kalau zona itu saling melengkapi, maka satu zona ditambah dengan zona yang lain, ini bisa lebih dari 2 destinasi wisata. Dan yang lebih besar, satu daerah atraksi wisata itu disupport atau dibantu oleh daerah-daerah yang lain. Atau kalau objek pariwisatanya dia tidak incompatible, tidak bisa diselaraskan. Satu atraksi dengan atraksi yang lain tidak bisa digabungkan menjadi satu paket, maka dia akan terpisah. Dan ini pun skala lebih besarnya juga sama. Maka dengan kondisi yang berbeda, kebutuhan akan pariwisatanya juga akan berbeda. Dan yang lebih susah dikembangkan dalam satu koridor jika jarak pelengkapnya itu sangat jauh. Misalnya objeknya di sini, tempat parkirnya jauh, tempat makannya jauh.
ini tidak bisa dikembangkan dengan baik. Beda di sini misalnya, ini objek wisata, di sini tempat makan, dia dekat, maka bisa dikembangkan. Atau objek wisata misalnya di sini parkirnya, di sini tempat menginapnya, di sini tempat makannya, bisa disupport. Nah, mana yang paling bagus dalam pengembangan jika kondisinya adalah seperti yang pertama, ada kompatibilitas antar daerah wisata. Lalu apa gunanya sih membuat koridor itu? Jadi di dalam beberapa objek wisata ini ada yang disebut sebagai koridor. Lalu apa gunanya koridor? Yang pertama adalah untuk menciptakan akses dalam destinasi wisata. Kemudian yang kedua adalah menghubungkan antara objek dengan objek yang lain. Jadi misalnya objek untuk diving di posisi bagian timur, objek untuk berenang ada di bagian barat, maka dari timur ke barat itu ada penghubungnya, itulah koridor. Mungkin dari berenang ke tempat menyelam, di tengah-tengahnya ada restoran, nah itu adalah koridor. Nah, koridor itu harus bisa saling berhubungan. Kalau berhubungan tadi sifatnya ada yang kompatibel, ada yang inkompatibel, ada yang jauh. Misalnya yang sangat jauh misalnya, yang dia tidak objek yang dekat misalnya, kalau kita wisata ke satu daerah, maka ada tempat lain yang khusus untuk menjual souvenir. Tapi tempatnya jauh, maka biasanya dia dihubungkan dalam paket perjalanan wisata. Nah, kalau dia incompatible, maka perlu manajemen yang berbeda dalam pengelolaan koridornya. Nah, dari zonasi-zonasi tadi, maka bagaimana kita melakukan pengembangan pariwisata? Ada yang disebut sebagai tripartite concept. Ada core zone atau main zone. Ini adalah zona utama atraksi sebuah pariwisata. Misalnya, kita ambil contoh Borobudur. Objeknya adalah candi utamanya, core zone-nya. Kemudian ada buffer zone. Nah, sebelum kita ke candi Borobudur, kita akan melalui daerah yang sangat lapang. Ini daerah yang lapang itu adalah buffer zone-nya. Kemudian ada service zone. Sebelum kita memasuki daerah yang lapang tadi, ada service zone. Di situ ada tempat parkir, ada tempat orang jualan, dan sebagainya. Nah, ini yang dimaksud dengan konsep tripartite. Kalau yang kedua adalah konsep honeypot. Jadi semua ada di situ. Objeknya di situ, fasilitasnya penunjangnya ada di situ, dan sebagainya. Jadi ada dalam satu wilayah. Nah, bagaimana perencanaan fasilitasnya? Jadi kalau tadi disebutkan ada zona inti, kemudian ada zona penyangga, kemudian ada zona pemanfaatan. Ini kalau kita berpatokan bahwa pengembangan pariwisata itu dilakukan pada daerah konservasi. Jadi di mana orang bisa berpariwisata?
pariwisata hanya bisa dilakukan di zona 2 dan zona 1. Di zona 3 dan 4 ini kita tidak bisa melakukan pariwisata karena ini adalah daerah inti perlindungan dari kawasan konservasi. Di 4 ini paling yang tidak bisa dilakukan. Di 3 pun tidak bisa dilakukan. Di daerah 2 ini bisa dilakukan kalau jenis konservasinya seperti apa. Jadi bisa digunakan secara terbatas kalau daerah konservasinya ini adalah daerah pulau, tapi kalau dia merupakan bagian daratan, dia bisa juga digunakan model pengembangan pariwisata massal. Misalnya bisa dimanfaatkan pantainya dan sebagainya. Tapi kalau dia pulau, dia hanya bisa dimanfaatkan bagian kecilnya saja dengan cara yang terbatas. Dan bagian paling luar ini yang bisa digunakan untuk pembangunan pariwisata secara massal. Di situ bisa dibangun fasilitas umum, hotel yang permanen dan sebagainya. Kalau di zona 2 itu pembangunannya terbatas. Tidak boleh permanen. Nah, ini pengembangan pariwisata kalau dia berada di daerah kawasan konservasi. Nah, apa yang menjadi tujuan pariwisata? Tujuan pariwisata itu harus memiliki 4 komponen. Yang pertama adalah atraksi atau daya tarik. Bisa alam, bisa budaya, bisa juga buatan. Kemudian harus ada fasilitas pendukung. Ada hotel, ada restoran, kemudian fasilitas yang lain. Yang keempat adalah akses, baik menuju maupun keluar dari lokasi tujuan. Kemudian ada komponen jasa yang lain, promosi dan sebagainya. Jadi untuk mengembangkan wisata, daerah wisata, maka harus ada 4 komponen ini. Nah, waktu praktikum kita sudah memilih lokasi-lokasi tujuan wisatanya. Ada tidak atraksinya? Bagaimana amenitiesnya? Bagaimana aksesnya? Bagaimana fasilitas pendukungnya, pemasarannya, dan sebagainya. Nah, komponen itu akan berhubungan dengan pengembangan pariwisata. Dalam pengembangan pariwisata maka ada kebutuhan dan ada penyedia kebutuhan. Ada demand, ada supply. Di sisi supply harus ada daya tarik. Alam, budaya, manusia, dan daya tarik pendukung lainnya. Kebutuhan, wisatawan itu menginginkan atraksi wisata yang berbeda. Wisatawan ingin membutuhkan akses yang mudah, sarana prasarana yang lengkap. Nah, dari 2 faktor ini, demand and supply, kalau supply-nya ada, kebutuhannya terpenuhi, maka daerah tersebut sangat layak dikembangkan sebagai daerah pariwisata. Misalnya, contoh, daerah wisata air terjunnya bagus. Orang ingin air terjun yang bagus. Dari sisi demand terpenuhi, tapi aksesnya susah. Untuk menuju ke lokasinya susah, transportasinya. Sarana prasarana tidak ada. Maka biasanya dia tidak mudah berkembang daerah tersebut.
Nah, spesifik ke wisata bahari, apa saja yang perlu diperhatikan dalam pengembangan wisata bahari? Yang pertama, daya dukung ekologisnya. Bagaimana kondisi ekologisnya? Masih bagus, masih baik, atau sudah rusak? Kemudian daya dukung fisik. Di kawasan tersebut bisa menampung berapa banyak wisatawan? Kemudian daya dukung sosial. Anda kalau wisata ke suatu wilayah, sudah terlalu banyak pengunjungnya, tentu Anda tidak bisa menikmati wisata tersebut. Jadi kepuasan Anda berkurang. Nah, kalau sudah terlalu banyak, maka kepuasan berkurang, maka daya dukung sosialnya itu rendah, bisa dibilang seperti itu. Kemudian ada daya dukung rekreasi. Ini bagaimana menempatkan objek-objek wisata itu terkait dengan wilayahnya. Jadi kalau wisata berenang, jangan diletakkan di perairan yang dalam dan sebagainya. Ini adalah bagaimana kita mengembangkan daerah wisata berdasarkan daya dukung yang ada. Nah, itu pertemuan kita untuk minggu ini terkait dengan bagaimana kita berupaya mengembangkan suatu daerah menjadi daerah wisata baru. Atau daerah wisata yang sudah ada akan kita kembangkan lagi menjadi wisata yang lebih maju berbasiskan lingkungan. Kira-kira itu pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.